Oke, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu yang pada minggu lalu kita sudah pelajari tentang algoritma, variabel, dan tipe data. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah algoritma dari sebuah hitung-hitungan luas segitiga ya. Nah, pertama yang kita buat dalam algoritma tentunya urutan langkah-langkahnya, yaitu dimulai dari yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah mendeklarasikan variabel yaitu alas, tinggi, dan luas. Ini nanti digunakan untuk menyimpan angka yang diinput dalam pemrograman atau dalam program yang kita buat, yaitu program untuk menghitung luas segitiga ini. Nah, kemudian nanti langkah ketiga adalah memasukkan atau menginput alas atau nilai untuk alas segitiga tersebut. Kemudian yang keempat, kita input yaitu tinggi untuk segitiga tersebut. Nah, baru langkah kelima kita proses sebuah perhitungan luas segitiga, yaitu dengan rumusan luas diisi dengan setengah alas kali tinggi. Nah, kemudian kita tampilkan hasil penghitungannya itu. Nah, kemudian selesai. Nah, ini adalah urutan langkah-langkah atau algoritma untuk menghitung luas segitiga. Nah, selanjutnya kita akan gambarkan dalam sebuah flowchart, yaitu seperti ini flowchartnya. Ya. Nah, untuk langkah pertama mulai. Nah, simbolnya diperhatikan ya, start, atau boleh juga nanti ditulis mulai. Kemudian kita lanjutkan ke deklarasi, ya, dengan simbol seperti ini. Ya, deklarasi variabel yaitu alas, tinggi, dan luas. Nah, kemudian berikutnya adalah kita input alas. Ya. Kemudian lanjut ke input tinggi. Nah, setelah alas dan tinggi diketahui, maka kita proses rumusnya, yaitu langkah kelima, di mana nanti variabel luas itu akan diisi dengan rumusan setengah alas kali tinggi ya. Nah, pada langkah keenam kita tampilkan hasil luas dan program kita selesai. Ya, nah ini adalah algoritma dan kemudian digambarkan dalam sebuah flowchart. Yang selanjutnya kita akan membuat programnya atau aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman visual yaitu Scratch. Ya, mari kita lanjutkan ke Scratch. Baik, selanjutnya setelah kita membuka program Scratch, seperti biasanya saya menggunakan yang versi offline yaitu untuk Windows 10. Nah, tentunya bisa juga menggunakan versi online ya yang tampilannya tidak jauh berbeda, dan juga bisa menggunakan versi Android yaitu untuk Scratch JR atau Scratch Junior. Nah, pada bagian-bagian ini yang perlu diperhatikan, kita mungkin akan mengubah tokohnya atau boleh dikatakan sprite-nya, tidak kucing misalnya gitu ya. Nah, kita bisa hapus saja ini. Kemudian saya tambahkan tokohnya mungkin dari salah satu yang ada di sini. Saya ambil contoh ini saja ya. Nah, kemudian saya akan letakkan seperti ini. Kemudian juga untuk melengkapinya bisa diberikan backdrop, misalnya gitu ya. Nah, kemudian kita letakkan atau kita pilih backdrop yang sesuai dengan cerita ini ya. Kurang lebih seperti ini. Dan perlu diketahui tokoh ini juga ada beberapa model ya. Kita klik di custom, kita bisa pilih di sini. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Ini sebagai contoh saja. Nah, kebetulan ini di customs ya. Ini soundnya juga ada. Nanti kita bisa record sendiri. Tapi sekarang kita akan coba dari code ya. Nah, ini namanya juga bisa diganti si sprite ini. Misalnya kita ganti dengan nama lain. Misalnya Santo. Gitu ya. Enter ya. Jangan lupa untuk di enter. Nah, sprite-nya ini sudah menjadi berganti nama. Nah, kalau kita mengikuti langkah tadi algoritma atau flowchart, maka kita akan mulai dari yang namanya start ya. Start di sini kodenya kita ambil dari events. Kemudian kita tarik yang perintah atau blok ini when green flag clicked,
atau ketika tombol go ini ya, tombol go ini diklik, apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, tetapi sebelum kita lanjutkan, perlu kita ingat tadi dalam pembuatan program menghitung ulang segitiga, kita harus mendeklarasikan variabel. Nah, maka di sini kita harus siapkan dulu ya variabelnya untuk menyimpan angka-angka tadi. Di sini, nah, kita klik di bloknya variables, kemudian kita make a variables. Kita tulis ya, yang pertama tadi alas, ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil, ya, tetapi harus konsisten. Ketika menggunakan huruf kecil, ya kecil semua ya, biar mudah diingat. Kemudian, for all sprites, ya ini pilihannya digunakan untuk semua tokoh yang ada nantinya. Kita klik OK. Kemudian kita buat yang kedua, yaitu tinggi. Kemudian kita buat yang ketiga, yaitu luas. Nah, jadi kalau kita lihat di bagian kanan, ini sudah ada alas, tinggi, luas, di mana masing-masing isinya 0. Ya. Jadi, belum terisi angka yang lain-lain. Nah, kembali lagi ke events, seperti ini ya. Tadi udah kita masukkan sini. Ketika ini diklik, apa yang akan terjadi? Langkah kedua, tadi deklarasi sudah ya. Deklarasi variabel sudah. Kemudian langkah ketiga adalah kita minta inputan alas. Ya, kalau kita minta inputan alas, maka kita masuknya dari sensing, kemudian kita pilih di sini adalah as, oke, dan di sini answer. Siapkan dulu answernya ya. Nah, kemudian bagian ini kita berikan perintahnya apa? Atau permintaannya apa sih? Atau pertanyaannya apa? Yaitu input alas segitiga. Nah, ini perintahnya ya. Jadi nanti pada bagian ini akan berhenti. Nah, kemudian kita akan siapkan variabel alas ini untuk menyimpan jawaban pengguna program. Maka kita kembali ke variables, kemudian ini bagian set alas, ya. Ini alas ya, ini nanti bisa dipilih sebenarnya. Yang kita ingin gunakan adalah alas yang pertama. Maka answer-nya ini kita masukkan sini. Oke, ini udah langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, minta input tinggi kan tadi ya. Ya, langkah berikutnya ya, minta input tinggi. Maka kembali lagi, ini kita bisa berpedoman pada warna saja, kayak gitu ya. Atau juga diingat di bagian blok apa nih, sensing. Kita masukkan lagi, hanya kata-katanya di sini diganti dengan input tinggi segitiga. Jangan lupa di sini kita siapkan jawabannya dulu ya, answer-nya. Nah, kemudian kita siapkan variabel lagi, tempat untuk menyimpan. Ini kita pilih set, kita pilih yang tinggi. Karena nanti jawaban ini yang diinput oleh pengguna program itu akan dimasukkan ke tinggi. Nah, setelah alas dan tinggi diketahui, nah sekarang kita akan mengisi luas, maka kita siapkan lagi tempat luas. Oke, kita pilih yang luas. Ya, kita akan isi dengan rumusan ya tentunya. Nah, rumusan itu ada di operators. Nah, perkalian yang kita gunakan ya. Ini kan ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah, kita masukkan di dalam sini adalah perkalian. Nah, apa yang dikalikan? Nah, rumusnya perlu kita ingat tadi yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini kan ruangannya kurang nih. Ini kan hanya setengah kali alas. Maka kita ambil lagi. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Hati-hati ya meletakkan ini operatorsnya. Jangan di luar sini. Nanti kalau di luar bisa tidak terhitung. Nah, sekarang kita seperti ini. Nah, sini kita masukkan setengah itu 0,5 atau 0,5. Kalau di komputer saya komanya menggunakan titik ya. Dikalikan dengan variabel apa? Variabel alas dan variabel tinggi. Nah, dalam logika ini berarti
yang warna hijau ini adalah sebuah operator perkalian, ya. Kemudian hasilnya tersimpan di variabel luas. Jadi nanti kalau ini terisi, maka jawaban ini akan masuk ke alas, masuk ke tinggi, setelah dikalikan akan tersimpan di luas. Nah, yang terakhir kita akan tampilkan hasilnya. Ya, kita ke bloknya logs, kemudian kita pilih ini say. Tapi di sini kita harus menambahkan operator lagi, yaitu join. Ini untuk menuliskan nih. Jadi fungsinya kita isi yang tulisannya hello, kita hapus, kita ganti dengan luas segitiga adalah, nah, di bagian banana ini kan jawabannya, maka variabelnya kita ambil yang luas. Kita akan tampilkan misalnya 5 detik. Ya, untuk mengujinya kita tinggal menjalankan ya bagian program ini. Bagian program ini kita akan coba jalankan. Saya tampilkan full screen dulu ya. Ini bagian full screen. Nah, kemudian kita klik go. Coba kita lihat ya. Go, input alas segitiga. Nah, minta input ya. Kita tulis misalnya 7. Kemudian ini kecil ya. Di sini kemudian kita centang. Maka tersimpan di sini angka 7 dan dia masuk pertanyaan kedua. Input tinggi segitiga. Tingginya misalnya 15. Ya, kemudian kita centang di sini, tersimpan. Maka di sini luas segitiga adalah 52,5. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita nanti akan coba lihat sekali lagi ya. Kita coba lihat sekali lagi ya. Nah, sekarang saya tampilkan programnya nih. Kita bisa melihat di bagian ini akan terlihat kalau saya klik go, nanti bloknya akan jalan dari sini satu persatu. Ya, kita coba lagi go. Nah, input alas segitiga. Ya. Nah, dia berhenti di sini nih. Nah, sekarang saya input angka 8. Saya centang. Nah, di sini berganti angka 8. Nah, 15 kan sisa yang tadi ya. Artinya tersimpan di memori yang tadi. Input tinggi segitiga. Saya tulis misalnya 9. Centang. Nah, otomatis luas segitiga adalah 36. Oke, 5 detik, berhenti programnya. Nah, untuk melengkapi atau aplikasi kita ini biar lebih interaktif, kita bisa memberikan tambahan sebuah kata-kata misalnya di sini. Ya, kita akan membuat sebuah kalimat misalnya, hello, selamat berjumpa dengan saya. Nah, ini kalau teksnya agak panjang, saya buat misalnya 3 detik. Kemudian say hello lagi. Ya kan? Hari ini kita akan belajar Scratch. 2 detik aja. Kemudian tambahkan lagi untuk menghitung luas segitiga. Nah, ini saya tampilkan 3 detik. Misalnya seperti ya. Nah, apa perbedaannya dengan yang pertama tadi? Mari kita lihat ya. Saya full screen dulu biar gampang. Ini kemudian saya go. Halo, selamat berjumpa dengan saya. Hari ini kita akan belajar Scratch untuk menghitung luas segitiga. Terus dia akan masuk ke program selanjutnya. Saya stop aja ya. Ini hanya mencontohkan tambahan ini. Ingat mungkin ini tadi dalam algoritma tidak masuk ya. Dan dalam flowchartnya juga tidak tergambarkan. Karena ini adalah sebuah interaksi saja. Interaksi dengan pengguna. Oke. Nah, kemudian kalau kita cermati tadi, variabel itu dinilai awalnya ketika kita jalankan program, itu masih menyimpan data yang lama. Ya, isian angka yang lama. Nah, sekarang kita akan memberikan nilai 0 lagi ya, supaya ketika program dijalankan hasilnya yang lama itu sudah hilang. Kalau ini kan saya contohkan ya, ini kan tetap ada. Kalau saya go, nah ini masih tetap ada angka yang lama. Nah, jika seperti itu maka nilai awal sebuah variabel
kita akan kosongkan dulu. Ini tinggal ditarik ya, set alas to 0, kemudian set tinggi to 0, dan set luas to 0. Oke. Nah, sampai di sini kita akan coba lagi ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini angka yang lama, ketika saya klik go, semua nilai akan jadi 0. Set, kita kosongkan. Halo, selamat berjumpa dengan saya. Hari ini kita akan belajar Scratch untuk menghitung luas segitiga. Nah, sekarang kita minta inputan lagi ya. Saya input misalnya untuk alasnya itu misalnya 5, kemudian tinggi segitiganya itu misalnya 10, kemudian kita jalankan, ternyata 25 luasnya. Nah, 5 detik ini akan hilang. Coba kita go lagi. Lihat ya perubahannya. 5, 10, 25. Saya klik go. Nah, kosong ya semuanya. Nah, seperti ini untuk menghitung luas segitiga. Nanti masih bisa dikembangkan ya, dilengkapi dengan mungkin suara musik atau ini rekaman suara kita. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan lengkapi mungkin program kita ini dengan suara ya, dan bisa dilengkapi juga dengan variasi-variasi yang lain. Nah, sebagai latihan silakan anak-anak membuat rumus untuk menghitung luas lingkaran ya, dimulai dari langkah-langkah membuat algoritma, flowchart, dan kemudian program bloknya. Demikian penjelasan hari ini, semoga dapat membantu dan kita bisa